Perkenalkan, saya Dr. Nurul. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mata Bapak, untuk mengetahui apakah ada kelainan pada mata Bapak atau tidak. Apakah Bapak sedia? Ya, sedia. Baik, kalau Bapak sedia, silahkan duduk terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan sama mempersiapkan alat ya, Pak. Baik, selanjutnya tadi kita sudah mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Kita bisa memulai pemeriksaannya. Yang pertama kali kita bisa memulai dari pemeriksaan suprasilia terlebih dahulu. Kita nyalakan pen lightnya, terus kita periksa di bagian suprasilinya apakah simetris atau tidak, terus apakah ada kerontokan, terus apakah ada hiperemis maupun iritem. Terus kita juga bisa memeriksa apakah ada edem, tumor maupun benjolan. Terus kita palpasi apakah nyeri, Pak? Tidak ada. Selain itu kita juga bisa menilai masanya dari mobilitas. Apabila ada masa, kita nilai dari mobilitas dan konsistensinya. Lalu selanjutnya kita menilai dari silianya. Kita menilai apakah ada trikiasis, apakah ada distiasis, terus apakah ada sekret. Bila ada sekret, kita nilai dari warnanya sama konsistensinya. Lalu kita lanjutkan menilai dari palpebra superiornya. Kita menilai apakah di palpebranya apakah ada edem, terus habis itu apakah ada benjolan, terus apakah ada hiperemis maupun eritem. Terus kita menilai juga apakah ada sekret apa tidak. Terus kita bisa menilai apakah ada hordeolum maupun kalasion. Lalu kita palpasi apakah ada massa apa tidak, kita nilai. Kalau ada, konsistensi sama mobilnya. Terus kita juga menilai apakah nyeri apa tidak. Nyeri nggak, Pak? Nggak ada. Baik, terus kita juga bisa menilai apakah ada entropion sama ekstropion. Lalu selanjutnya lanjut ke pemeriksaan yang palpebra inferiornya. Tadi yang palpebra superiornya kita bisa meminta pasien untuk melirik ke bawah. Selanjutnya yang palpebra inferiornya kita bisa meminta pasien untuk melirik ke atas. Pak. Kita menilai apakah ada edem di sekitar palpebra, terus apakah ada sekret, apakah ada hiperemis, lalu apakah ada massa hordeolum maupun kalasion, terus apakah ada entropion maupun ekstropion. Lalu selanjutnya kita mempalpasi apakah ada nyeri apa tidak. Nyeri nggak, Pak? Nggak ada. Baik, kalau tidak berarti kita bisa menilai apakah ada massa apa tidak juga. Lalu selanjutnya kita bisa menilai dari konjungtiva palpebra superiornya, yaitu dengan cara kita menarik dari membuka dari palpebra yang superiornya, terus pasien suruh melihat ke bawah, Pak. Terus di sini kita bisa menilai apakah ada hipertrofi papil, jalan papil maupun cobblestone. Terus kita juga bisa menilai apakah ada membran, terus apakah ada massa hordeolum maupun kalasion. Terus kita juga bisa menilai apakah ada litasis apa tidak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke yang konjungtiva palpebra yang inferior serta fornix dari konjungtiva. Kita tarik palpebra yang inferior lalu bisa melirik ke atas, Pak. Baik, kita melihat apakah ada papil, folikel, litiasis, terus apakah ada hiperemis, apakah ada eritem, terus apakah ada ikterik, terus selanjutnya apakah ada hordeolum, terus apakah ada kalasion, terus apakah ada sekret atau tidak, lalu apakah ada membran maupun pseudomembran atau tidak. Lalu selanjutnya kita bisa menilai dari konjungtiva bulbi dan skleranya. Kita menilai di sini apakah ada hiperemis, terus apakah ada injeksi konjungtiva maupun adakah injeksi siliar. Lalu kita selanjutnya melihat apakah ada tumor di sekitar bulbi dan skleranya, terus apakah ada ikterik atau tidak, terus apakah ada benda asing atau tidak. Lalu selanjutnya kita menilai dari bulbus oculinya dengan arah temporal. Kita melihat apakah ada exophthalmus maupun lagophthalmus. Lalu selanjutnya di bagian dari arah depan kita bisa melihat apakah ada exophori maupun
eksotropi, terus apakah ada endofori maupun endotropi, terus apakah ada ortofori maupun ortotropi. Lalu selanjutnya kita bisa menilai dari korneanya. Kita menilai dari korneanya ini apakah jernih apa tidak. Terus kita melihat apakah refleks korneanya ini di tengah apa tidak. Lalu kita melihat dari ukuran korneanya. Kita melihat ukuran korneanya, normalnya itu 12 mm. Lalu selanjutnya kita melihat apakah ada defek apa tidak. Lalu selanjutnya kita melihat apakah ada infiltrat apa tidak, apakah ada edem atau tidak. Selanjutnya kita bisa melanjutkan dari tes sensitivitas korneanya dengan cara memilih tisu, lalu kita menyentuh dari bagian korneanya. Nah, refleksnya ini pasien normalnya akan berkedip. Lalu selanjutnya kita bisa menilai dari COA-nya atau kamera okuli anteriornya. Kita bisa menilai dari temporal. Kita melihat dari temporalnya, kita bisa melihat apakah ada pus, apakah ada darah, terus apakah ada jaringan fibrin maupun apakah ada benda asing. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menilai dari irisnya, yaitu dengan lalu menilai irisnya, kita melihat untuk warna irisnya bagaimana, terus apakah ada kripta atau tidak, terus selanjutnya apakah ada nodul atau tidak, terus apakah ada sinegia posterior maupun anterior. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menilai dari pupil, yaitu kita melihat diameter pupilnya, terus apakah pupilnya itu ketika terkena sinar apakah terjadi meiosis maupun midriasis. Lalu selanjutnya kita bisa menilai dari refleks saya indirect maupun direct, yaitu dengan cara kita seperti ini. Lalu kita melihat ini yang direct, yaitu kita mengarahkan sinarnya ke arah mata yang akan diperiksa apakah terjadi meiosis atau tidak. Lalu selanjutnya yang indirect, yaitu kita mengarahkan ke sinar ke arah yang tidak diberi ke arah kita mengarahkan mata yang tidak diperiksa. Sinarnya kita arahkan mata yang tidak diperiksa apakah terjadi meiosis apa tidak. Nah, normalnya ini pada orang normal akan terjadi meiosis di keduanya. Nah, lalu selanjutnya kita memeriksa lensanya. Yaitu apakah lensanya itu terjadi kekeruhan, terus apakah adanya kita melihat dari samping atau dari nasal. Bisa hadap ke sana, Pak. Kita menilai apakah ada iris shadow apa tidak. Baik, Pak, ini pemeriksaan. Lalu selanjutnya jika mata sebelah kanan sudah selesai, nanti kita bisa bergantian memeriksa yang sebelah kiri. Baik, Pak, ini pemeriksaannya sudah selesai. Bisa ditunggu terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Di sini tidak ditemukan ada kelainan apa-apa pada mata Bapak. Terima kasih ya, Pak, atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.